Halo Sobat Unik dan Temanin, saya Bagus dari kelas Unik. Kali ini saya berada di studio Aninda Loka. Saya akan mewawancarai Mas Ahmad Ananda, seorang musisi gitaris jazz yang akan berkolaborasi dengan kelas Unik dan Aninda Loka. Silakan Mas Ahmad Ananda, diperkenalkan. Halo, nama saya Ahmad Ananda, Sobat Unik semua dan Temanin. Background saya sebelum menjadi gitaris jazz, saya adalah gitaris rock. Terus yang men-trigger saya untuk belajar jazz, om saya sendiri yang menyemangati saya. Itu trigger saya. Oke, sekarang aktivitasnya apa, Mas? Aktivitas saya sekarang mengajar. Kebetulan saya juga dulu lama mengajar di Farabi, terus sekarang ini mengajar di Daya Performing Art Music Academy. Selain itu, manggung-manggung? Selain manggung-manggung, saya juga aktif dengan Jazz on the Street Indonesia. Terus saya juga aktif dengan Mana Trio. Trio saya dengan Mates. Oke, jadi masih aktif di musik jazz ya. Ya. Oke. Terus kenapa memilih musik jazz, Mas Ananda? Memilih musik jazz pertama kali itu saya mendengarkan ya. Background saya dengerin Jopa sama Django Reinhardt. Di situ saya merasakan freedom, dalam artian kata kebebasan dalam berimprovisasi, di mana itu jarang terdapat di musik-musik lainnya. Oke, kebanyakan orang awam belum paham tentang musik jazz itu sendiri. Musik jazz itu apa sih? Musik jazz itu menurut saya itu secara opini saya pribadi ya ini, the way of life dan the way of freedom. Di mana kalau kita melihat semua berangkat dari kesederhanaan dan ada struktur motif, ada building structure untuk nge-build supaya dalam berimprovisasi itu nggak stagnan, nggak statis gitu loh. Itu yang saya banyak temui di jazz, dan di rock pun juga seperti itu, cuman penyampaiannya beda. Oke, jadi lebih bebas ya? Ya, lebih bebas. Lebih bebas, sesuai dengan interpretasi musisinya sendiri. Oke. Apa sih bedanya musik jazz sama musik yang lain? Perbedaannya yaitu pada elemen rhythm dan kenapa di jazz itu kita sering mendengar istilah swing feel. Swing feel itu basically feel 2 and 4 yang terdapat di musik modern sekarang. Kalau kita lihat itu di blues, R&B banyak banget. Dan 2 and 4 basicnya dari swing itu sendiri. Kalau kita count, jadi misalnya kalau kita ngitung secara dasar 1 and 2 and 3 and 4 and itu bukan swing, itu start binary atau start kita ngitung secara 8 note biasa. Tapi di swing kita secara 1, 2, 1, lebih ngayun ya? Ya, lebih ngayun. Itu yang mesti dirasain pertama kali. Oke, itu yang membedakan banget dari swing feel-nya tadi. Apa kesulitan orang belajar musik jazz kalau menurut Mas Nanda? Kalau menurut saya pertama kali orang itu ngelihat secara, mereka berpikir secara kompleks harmoni, kompleks scales. Padahal jazz itu sederhana banget. Base-nya dari rhythm, building rhythm. Dengan walaupun ini mungkin saya sedikit saya demonstrasikan dengan chord yang sangat dasar, yaitu C. Saya ambil C mayor misalnya, atau C dominan lah. Kan itu bisa ritmenya 1, 2, 3, 4, nggak kayak orang baris gitu, istilah saya nggak ngayunnya berasa. Bedanya sama musik biasa ya. Apa sih kesulitan orang belajar musik secara dasar tuh menurut Mas Nanda apa? Karena Mas Nanda kan pengalaman ngajar nih. Jadi orang belajar musik dasar tuh apa yang ditakutin, apa kesulitannya? Kesulitannya ya
mungkin pada saat belajar dasarnya itu mungkin juga dari pemahaman mereka mendengar musik dengan basically mendengarkan musik dalam artian kata kita harus sebelum belajar, misalnya kita mau belajar jazz, kita dengarkan start dari root dulu. Root jazz itu apa sih? Kalau kita balik lagi dari back history, kita dengar era big band, Benny Goodman, Charlie Christian, terus Count Basie, dari situ dulu, terus berkembang ke arah bebop, Charlie Parker, terus cool jazz, Miles, modern jazz, ada John Coltrane, dan sampai fusion. Itu ada Mahavishnu Orchestra, Alan Holdsworth, John McLaughlin, etc. Dah. Jangan berpikir jazz itu kompleks, karena kita harus pahamin dulu musik itu berkembang berdasarkan masanya juga. Jadi setiap musik itu ada masanya, berdasarkan evolusi manusia juga. Itu aja sih. Dan untuk dasarnya jangan takut untuk belajar, terus jangan berpikir ribet dulu, wah nih jazz tuh chordnya miring, salah. Itu aja. Oke. Nah ini sehubungan dengan pertanyaan tadi, bagaimana untuk memulai belajar jazz buat mungkin yang sudah belajar musik sebelumnya, musik rock atau blues atau pop, kemudian dia pengen mencoba musik jazz itu sendiri. Nah ini kayak saya tadi cerita di awal, background saya kan saya berkembang mendengarkan musik rock. Dulu saya dengar Led Zeppelin, terus dengar The Purple juga, dengar The Cream, Eric Clapton, dan lain-lain lah, rock era tuh. Nah, saya ngelihat ada persamaan di era klasik rock itu swing feel. Nah, di swing feel kayak kita tahu lagu Smoke on the Water. Ini feelnya swing. Kenapa saya bilang kalau gitu? Itu 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nggak straight, tapi masih cing. Mungkin karena ada pengaruh bluesnya juga ya. Ya, ada pengaruh blues. dan itu makanya untuk basic kita mendengar jazz, kita harus paham ritmenya dulu, terus di mana 2 and 4 swing feel itu yang paling penting. Itu dulu sebelum kita bicara scales, karena scale itu semua sama. Musik itu dasarnya sama ya, scale sama, hanya pengembangan harmoni yang banyak terjadi di jazz. Karena pengaruh klasikal juga sebenarnya itu. Oke. Terus apakah orang belajar musik jazz itu harus dengan musik dasar dulu ya, tentunya ya? Artinya mulai dari belajar scale, tangan nada, dan habis itu progresi chord secara umum dan harus sabar melalui itu. Karena semua musik itu kalau kita lihat semua idola, saya termasuk yang mengidolakan Ritchie Blackmore, Clapton, terus Jeff Beck, sampai sekarang saya masih mengidolakan mereka, dan itu kita banyak hal yang kita bisa dapat dari ide musik mereka, yaitu semangat untuk mempelajari elemen musik lain. Kayak di Smoke on the Water tuh tadi banyak sebenarnya gitarnya kan gitu. Pianonya. Dan ini intervalnya kan kalau dari klasik juga. Makanya elemen musik lain itu memperkaya. Itu balik lagi masalah wawasan dan kemauan dari musisinya itu sendiri. Oke. Terus apa saja yang harus dikuasai ketika kita mulai belajar jazz? Mungkin tadi sudah sampaikan sedikit ya, tapi bisa diperjelas lagi. Mungkin dasarnya yaitu kita mempelajari swing feel tadi, terus kemudian penguasaan position untuk seperti yang saya pernah lakukan di workshop kelas unik waktu itu tentang penguasaan tangan nada. Kalian bisa lihat di videonya di kelas unik juga. Itu banyak saya udah jelasin tentang gimana sih latihan belajar jazz itu sebenarnya mudah. Dan nggak perlu kita persulit. Intinya kita harus mendengarkan basic root-nya dulu. Jangan langsung ke fusion, jangan langsung ke avant-garde, bahkan yang kalau sekarang jazz metal atau yang kayak gitu yang udah kompleks elemen-elemen musik lain. Oke.
Nah, ini ceritanya Mas Nanda ini akan membuka beberapa masterclass di Aninda Loka bersama kelas unik. Kira-kira kelas apa saja atau materi apa saja yang akan dibuka oleh Mas Nanda ini? Nah, untuk seri pertama saya akan mengajarkan tentang how to play jazz blues. Oke. Nah, atau Itu mempelajari apa itu, Mas? Nah, di sini kita mempelajari tentang detail bahwa elemen blues mempengaruhi jazz dan saling kayak tadi saya bilang di awal bahwa rhythm terus harmoni juga di situ saya bahas secara tuntas gimana dari yang 3 batu ibaratnya cuma 3 chord, 3 chord Ya. berkembang jadi atau Lebih lebar ya. betul. Oke, Kayak gitu dan kita akan bahas detail tentang itu penggunaan scales-nya, terus rhythm-nya. Ya. Terus apa lagi tadi materi 1? Materi 1 tentang Jazz itu, dan blues terus tadi. jazz dan blues. Yang kedua Apalagi kita akan kelas 2 kita akan membahas tentang 251 itu sendiri, progresi 251 yang sepertinya kayak orang ya, itu umum dan itu. umum dan itu changes yang sangat umum sekali di bukan hanya di jazz, hampir semua musik ada. Kayak kita lihat lagunya Maroon 5. Nah, itu ada muter itu aja ya. Iya, chordnya 251. Di 1625, 251. Dan itu yang menarik di situ bukan hanya sekedar chordnya, tapi kita paham penggunaannya nantinya. Scale apa yang proper, terus pengembangannya dari situ. Itu yang saya akan jelaskan di masterclass keduanya, 251. Ya, terus apa lagi kira-kira? Terus ya, dan next chapter berikutnya saya akan menjelaskan penggunaan pentatonic scale itu sendiri yang sangat umum baik di jazz atau blues. Karena banyak yang salah kaprah nih di sini penggunaan pentatonic gitu. Oke. Jadi sebenarnya banyak ya teman-teman materi yang akan disampaikan Mas Nanda. Dan kebetulan dia sudah biasa mengajar, jadi secara terstruktur mengajarnya itu. Jadi teman-teman bisa mengikuti step by step. Kita akan buka master class-nya nanti. Setiap bulan, rencananya kita setiap bulan akan buka bikin berseri ya, Mas. Series. Nanti teman-teman bisa ngikutin, ya kan. Terus kita juga ada konselingnya juga. Teman-teman bisa via Telegram atau WhatsApp, kita bisa komunikasi melalui grup gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apa sih bedanya belajar di sini dengan di tempat lain, maksudnya? Kalau belajar di sini ikut masterclass atau workshop kita ya, nanti saya akan lebih detail membahas tentang apa yang tadi saya ceritakan di jazz blues itu sendiri, tema-tema yang akan nanti saya sampaikan. Jadi lebih detail untuk penguasaan dan lebih menekankan kepada penguasaan materi untuk siswanya. Makanya kalau yang ini yang saya harapkan juga buat kelas hobi atau profesional pun bisa mengikuti. Yang jelas mereka sudah bisa bermain gitar dengan baik dan benar. Itu dulu syaratnya. Kalau enggak nanti bingung nanti. Karena bukan namanya masterclass. Masterclass. Nanti kan kadang-kadang basicnya harus bisa mumpuni. Jadi biar bisa ngikutin. Oh iya, ini akan ke sini. Bukan beginner sekali. Kalau beginner sekali, nanti kita akan bikin seri beginner. Oke, ayo kita coba yang masterclass ini. Masterclass dulu. Dan tentu mungkin metode penyampaiannya singkat bertele-tele ya. Bertele-tele dan lebih efektif, fun karena belajar itu mesti fun dan unik. Penyampaiannya intimate ya, Mas. Intimate itu karena kita langsung dalam ruangan kelas itu ada beberapa siswa. Kita pernah mengadakan beberapa kali ya, pernah kita ngajari shredding dengan Bang Esra Simanjuta, terus dengan Mas Nanda sendiri juga pernah kita intimate. Jadi kita coaching satu persatu, ya kan, kalau ada permasalahan yang disampaikan bisa jadi lebih intimate, lebih jelas. Lebih jelas. Terus kemudian lebih praktis, tidak
panjang-panjang gitu. Nanti peserta bisa melanjutkan mempelajari lagi di rumah. Ya, gitu. Oke, sekarang kira-kira apa pesan-pesan Mas Nanda buat gitaris-gitaris di luar sana yang ingin belajar ini apa? Karena sekarang kan banyak gitaris-gitaris ini pengennya shortcut belajar lewat YouTube aja lah, lewat YouTube gampang, nggak bayar lagi apa namanya, toh materinya itu aja gitu kan. Terus juga ada yang nggak mau belajar dari basic lick maksudnya ini gitu ya. kayak Memang gini, cepat langsung bisa, kebanyakan seperti itu gitu kan. Sehingga, tapi mungkin basicnya mereka nggak tahu basic. Kenapa kok bisa misalkan terbentuk chord 251 ya, dia langsung ke 251-nya tapi nggak tahu basic-basicnya itu ya. Misalkan contohnya itu. Gimana kira-kira pesan-pesan buat pesan-pesan gitaris? buat para gitaris yang mau mengikuti ataupun lihat video ini, jangan pernah berhenti belajar dan jangan malu, karena malu untuk bertanya. Saya pun juga sampai sekarang masih belajar dengan membaca terus literasi, terus kadang-kadang saya chat dengan guru saya, diskusi. Nah, itu harus semangat belajarnya jangan pernah hilang, dan YouTube itu bukan merupakan shortcut. Justru kalau nggak ada yang ngarahin jadi petaka. Ya. Bisa jadi wrong perception kalau nggak ada yang ngarahkan, karena tetap harus ada Dia searah soalnya ya. searah, karena direct kan nggak ada. Kalau ini kan kita perbedaannya di sini, kalian mengikuti workshop ini, kalian bisa tanya jawab, terus kita juga nanti pesertanya bisa ikut di grup WA dan grup Telegram kita. Jadi untuk bertanya langsung dan saya akan jawab secara langsung. Dengan gitu kita bisa membahas detail permasalahannya apa untuk para peserta. Jadi bisa lebih intimate dan lebih berkembang lagi dari segi permainan, pemahaman musik itu sendiri. Karena ini pesan buat saya, belajar itu nggak ada hal yang instan. Belajar itu butuh proses, butuh pemahaman, dan menjadi diri sendiri pada akhirnya. Bukan menjadi orang lain. Ya, itu yang paling menjadi penting. ciri khas ya. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Jadi Mas Nanda ini aktif dalam memperkenalkan musik jazz ya sudah hampir 30 tahun ya Mas ya. Iya. Dari panggung ke panggung, kemudian juga produce juga ya kan, membuat karya-karya musik sendiri ya kan, dengan single-singlenya ataupun dengan album. Kemudian juga Mas Nanda juga diedukasi juga, jadi ngajar juga. Selain itu yang saya lihat juga eksis di Jazz on the Street, ya kan. Nah itu salah satu cara untuk memperkenalkan jazz di masyarakat luas, bahwa jazz itu tidak hanya dinikmati di tempat tertutup, elit gitu, tapi bisa juga di jalan kan. Betul. Ya kan? Nah sekarang saya mau tanya Mas Nanda, kira-kira apa sih itu kalau menurut saya tadi ya, memperkenalkan di masyarakat. Kalau menurut Mas Nanda, Jazz on the Street itu visi misinya apa atau tujuannya apa? Terus sekarang udah sampai di mana ini? Udah berapa lama nih? Kebetulan saya masuk di generasi yang kedua di Jazz on the Street ya. Sebelumnya ada generasi pertama dan itu pemerakarsanya tuh Devian, teman saya yang lulusan Berkeley juga, dia saksofonis, dan itu kita kebetulan ngobrol terus, "Nggak, mau nggak kita main jazz di jalan?" Terus saya tanya, ya visinya memperkenalkan musik jazz ke masyarakat umum. Wah oke deh, karena saya ngelihatnya gini Mas, masa kita kalah sama gerobak dorong dangdut, yang akhirnya dangdut itu sekarang diakuin suka atau nggak suka, sampai ada klub ambiar istilahnya. Kita orang yang mengaku lebih eksklusif, lebih berpendidikan, kita kalah secara finansial. Itu kan fakta. Bahwa secara finansial kita kalah penghasilannya. Popularitas juga kalah. Popularitas sama penyanyi dangdut kalah. Kenapa? Terus saya pelajarin sistem mereka. Mereka tuh nggak pernah berhenti berjuang, memperjuangkan musik mereka. Sampai detik ini puluhan tahun dari musik Melayu, dangdut sampai akhirnya diakuin dan menjadi margin industri. Nah, kenapa kita nggak mulai sih dari diri? Saya nggak mau
ngajak teman-teman yang lain, tapi kita mulai dari diri kita sendiri dulu aja. Kita punya self confidence untuk memperkenalkan bahwa musik ini bisa diterima di masyarakat. Walaupun memang bukan budaya kita murni, kita assimilate dengan gaya kita, dengan budaya Indonesia, tapi tetap jazz itu, makanya saya bilang the way of life, dan sangat individual banget. Stylistiknya individual banget, kayak kita dengar itu beda masing-masing gitu. Itu yang mesti dipahami, dan nggak ada yang stereotype di jazz gitu ya, karena ya tadi basicnya kebebasan, freedom ya kan gitu. Itu yang menarik sih dengan Jazz on the Street, dan sampai saat ini Jazz on the Street alhamdulillah sudah diterima oleh publik. Selama saya join udah hampir 3 tahun ya. 3 tahun itu konsisten tiap pagi bangun pagi buat musisi harus bangun pagi memperkenalkan musik jazz di masyarakat. Dan itu yang menarik sih, banyak akhirnya kadang kalau kita libur lama tuh mereka tanya, "Loh kok nggak main lagi? Kenapa?" "Oh kita ada gig." Ya itu harus bisa dimaklumin juga kan, karena kita part of sosialisasi di masyarakat. Tapi ya intinya saya cukup bangga karena akhirnya Jazz on the Street bisa diterima di masyarakat luas gitu. Dan mereka nunggu loh kalau kita main. Oh, ini kok nggak main? Besoknya dia datang, oh main. Jadi ya memang salah satu pejuang musik jazz lah, Mas Nanda ini. Karena kan nggak mungkin di atas awan terus harus turun gunung, harus ke masyarakat sehingga lebih banyak dikenal masyarakat ya musik jazz itu sendiri. Gitu. Oke, mungkin itu aja dulu, Mas Nanda. Teman-teman, bagi yang ingin memperdalam musik jazz atau mengenal musik jazz lebih lanjut melalui instrumen gitar, boleh datang dan bergabung di masterclass-nya Mas Nanda yang rencana kita akan buka tiap bulan, mulai bulan Februari nanti kita akan buka tiap bulan. Silahkan teman-teman bergabung, nanti rasakan sensasinya ketika teman-teman belajar di kelas, join di kelas kami gitu. Jadi ayo gabunglah di kami, tempat studionya asik, ini studionya teman-teman. Keren banget studionya, studionya keren, support oleh Aninda Loka. Juga di sini atmosfernya bagus untuk belajar, berkreasi gitu. Oke. Ada lagi yang disampaikan, Mas Nanda? Ya, buat teman-teman gitaris, buruan daftar, jangan takut dan jangan malu untuk belajar lagi. Itu aja pesannya. So, keep on practicing. Oke, terima kasih Sobat Unit dan teman Nin. Dan terima kasih Mas Nanda. Ya, sama-sama. Kita berbincang-bincang, nanti kapan-kapan kita berbincang lagi ya. Kita bahas tentang musik jazz dan musik lainnya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa Sobat Unik dan teman Nin. Gimana?